Jumpa lagi di Adu TV. Sadar nggak, laptop tipis dan ringan dari kelas mainstream yang punya Lenovo ini dilengkapi dengan discrete GPU terbaru Nvidia RTX 2050. Prosesornya Intel Core generasi ke-12 P-Series 28 watt dengan 12 core. RAM-nya langsung DDR5, SSD-nya PCIe Gen 4, layarnya 2.2K IPS 100% sRGB. Ya, laptop yang kami uji kali ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro keluaran tahun 2022. Ya, laptop ini memang namanya IdeaPad. Tapi kalau lihat dari spesifikasi, fitur, dan performa yang ditawarkan, ternyata nyaris mirip dengan seri Yoga yang kelasnya ada di atasnya. Bahkan build quality bodinya terasa banget mirip dengan seri Yoga. Oke, mari kita mulai aja pembahasannya dari spesifikasi prosesor. Dia pakai Intel Core i7 1260p. Codename-nya Alder Lake, fabrikasinya Intel 7 base, powernya 28 watt. 12 core, 16 thread, 4 performance core dan 8 efficient core atau E-core. Lalu dia pakai Intel Smart Cache 18 MB. Integrated Graphics pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution units. Untuk RAM-nya 16 GB LPDDR5. Bukan 4, 5, 4800 MHz langsung dual channel. Dan karena namanya LPDDR, ya jelas ini onboard, nggak bisa di-upgrade. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe dengan jalur PCIe Gen 4x4. Lalu untuk discrete graphics dia pakai Nvidia RTX 2050 dengan dedicated memory 4 GB GDDR6. Uniknya, walaupun namanya masuk ke seri RTX 20 series, GPU ini sebenarnya adalah RTX 3050 yang ukuran memori busnya dipangkas jadi 64 bit. Yang 3050 kan pakai 128 bit. Untuk maksimum TGP-nya adalah 35 watt. Menariknya, pada menu BIOS disediakan opsi untuk mematikan sepenuhnya discrete GPU ini, sehingga hanya integrated graphics-nya aja yang aktif. Jadi baterainya bisa lebih irit kalau itu dibutuhkan. Untuk wireless connectivity-nya dia pakai modul Realtek yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Baterai kapasitinya adalah 56,5 watt-hour. OS-nya tentunya pakai Windows 11. Untuk form factor-nya clamshell, materialnya aluminium. Ya, bukan polikarbonat, aluminium. Bodinya ini memang aluminium ya. Warnanya cloud gray, lebih kayak silver sebenarnya. Untuk desain, DNA desainnya dan penampilannya tuh khas IdeaPad Slim 5i Pro. Itu masih di sini ya pada seri terbarunya ini, yang membuatnya agak sulit memang dibedakan dengan pendahulunya. Tapi tentunya hal ini nggak jadi masalah, karena justru ini membuat penampilannya jadi kelihatan profesional, terasa berkelas banget. Untuk ukuran, panjang 31,2 cm, lebar 22,1 cm dengan ketebalan 1,59 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,42 kg dan chargernya 261 gram. Dan ini adalah charger USB-C 100 watt. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa sekitar 1,68 kg. Untuk display ini layar 14 inci, resolusinya 2.2K atau 2240x1400 pixel dengan aspek rasio 16:10. Panelnya adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 300 nits dengan color gamut 100% sRGB. Nah, kalau kami ukur, ternyata kecerahan maksimumnya ada di 362 nits saat dalam ruangan ya. Kok lebih tinggi daripada klaimnya? Nggak apa-apa, kalau lebih tinggi, bagus ya. Sementara gamut coverage di 98% sRGB dan volumenya di 102,4% sRGB. Layar ini telah memenuhi sertifikasi TUV Rhineland untuk cahaya biru, jadi aman dan nyaman untuk pengguna make ini berlama-lama. Layarnya juga pakai permukaan yang non-glare, jadi lebih nyaman lagi di sini ya. Nggak banyak pantulan-pantulan yang mengganggu. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan kirinya yang membuat tingkat aktif area rasionya mencapai 90%. Untuk bingkai sisi atas diberikan notch yang menjadi tempat modul kamera dan memudahkan pengguna saat membuka laptop. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini sudah pakai kamera infrared. Ya, kamera inframerah 1080p, 30 fps, kekinian sekali di sini. Tentunya dengan kamera seperti ini, Lenovo jadi punya kemampuan unik seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback yang sering kita jumpai di seri Yoga, bukan di IdeaPad, di Yoga biasanya ya. Kemampuan pendukung untuk video chat seperti virtual background, face tracking, ataupun Beautify tentunya juga disediakan oleh kamera laptop ini. Sementara untuk mikrofonnya itu ada 2 di sisi kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya,
bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro. Jadi gimana hasil rekamannya? Nah, untuk audionya, laptop ini menggunakan solusi Dolby Audio dengan 4 buah speaker. 2 speaker lubang keluaran suaranya berada di sisi samping kanan dan kiri keyboard, sementara 2 lainnya mengarah ke alas laptop. Disediakan software Dolby Audio untuk mengubah profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkan ternyata cukup lumayan dan kualitasnya masih cukup oke, walaupun nggak bisa dibilang hebat untuk kelas harganya. Nah, sekarang mari kita lihat konektornya. Di kiri ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, satu HDMI, satu USB-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan satu 3,5 mm audio combo jack. Dua konektor USB-C tersebut mendukung fitur power delivery dan display out dengan protokol DisplayPort. Beralih ke sisi kanan, ini ada satu SD card reader dan ada dua USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, yang salah satunya sudah mendukung fitur USB charging. Untuk keyboardnya, desain dan tata letak tombolnya tetap mempertahankan ciri khas seri IdeaPad yang selama ini terkenal dengan kenyamanan pakai ya. Nah, tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar sebagaimana semua laptop Lenovo pada umumnya. Untuk touchpad, ciri khas Lenovo dengan touchpad sejajar dengan tombol spacebar tetap dipertahankan di Lenovo yang satu ini. Ini adalah posisi touchpad ideal dan paling nyaman untuk ngetik. Tentunya ini adalah precision touchpad. Untuk security, ya, laptop ini dilengkapi dengan fitur biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, kita bahas cooling system ya sekarang. Sistem pendingin di laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas besar. Arah pembuangan udaranya ke belakang menuju ke engsel layar. Sekarang mari kita bahas aspek performanya. Untuk laptop non-gaming dari Lenovo, pilihan profil performanya ini seperti biasa adalah Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Profil performa dapat diubah dengan software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus huruf Q seperti biasa. Sekarang mari kita lihat kalau kita jalankan Cinebench R15, kita looping 20 kali, kita mau lihat bagaimana konsistensinya. Di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1909 poin. Kalau di mode Extreme Performance, itu skornya bisa mencapai 2113 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1460 sampai 1490 poin saat pakai Intelligent Cooling. Kalau di mode Extreme Performance itu bisa 1610 sampai 1640 poin. Kalau kami bandingkan dengan review kami sebelumnya, skor sustain ini ternyata mirip dengan yang kita peroleh di Lenovo Yoga 9i yang bahkan pakai Core i7 1280p yang harganya di atas laptop yang satu ini. Mantep ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita hajar dengan Cinebench R15 di mode Intelligent Cooling, suhu prosesor terlihat mencapai 85 derajat di awal pengujian, lalu kemudian turun secara bertahap dan bertahan di kisaran 67 sampai 71 derajat Celcius. Sementara itu di mode Extreme Performance, suhu sempat mencapai di 95 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian dikendalikan hingga turun ke 71 sampai 77 derajat Celcius. Sekarang mari kita coba kalau hanya pakai baterai aja, nggak nyolok ke listrik seperti apa. Nah, di sini skor yang bisa dipertahankan itu ada di kisaran 1450 sampai 1490 poin. Jadi masih mirip dengan saat dicolok ke charger. Performa kayak gini biasanya nemunya di laptop-laptop yang ada sertifikasi EVO-nya. Keren ya. Nah, kita lanjut ke pengujian benerannya aja. Karena performa CPU-nya kencang, kita coba pakai Blender ya. Blender 3.01. CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 45 detik. Kalau kita pakai GPU rendering dengan akselerasi CUDA, ini bisa selesai dalam waktu 1 menit 5 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat kita rendering yang terakhir itu di Extreme Performance, prosesor itu bergerak naik turun di rentang 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara discrete GPU-nya di kisaran 68 sampai 69 derajat Celcius. Oke, sekarang beralih ke software video editing. Adobe Premiere Pro 2022. Kita coba render video 4K 60 fps yang panjangnya 2 menit 7 detik. Ya, kalau pakai software only ini semua butuh waktu 10 menit 1 detik. Kalau pakai GPU acceleration pakai CUDA
kuda selesai dalam waktu 4 menit 29 detik. Udah lumayan ya. Lah kalau videonya 1080p 60 fps dengan durasi yang sama, software only selesai dalam waktu 2 menit. Dan kalau kita pakai kuda selesai dalam waktu 1 menit 12 detik. Wow, ini 1080p 60 fps, kencang banget ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat exporting di 4K dengan kuda, di mode extreme performance suhu prosesor hanya di 58 sampai 61 derajat Celcius saja. Sementara discrete GPU-nya di kisaran 66 derajat Celcius. Sekarang kita pindah ke software video editing yang gratis, DaVinci Resolve versi yang gratis. Video 4K 60 2 menit 7 detik dirender dalam waktu 8 menit 23 detik. Sementara untuk yang Full HD 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat 4K exporting di mode extreme performance, suhu prosesor sempat mencapai 95 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun dan bertahan di kisaran 61 sampai 64 derajat Celcius. Meskipun sesekali dia agak lompat ya ke 80 derajat Celcius. Colongan dikit lah, boleh ya. Sementara untuk discrete GPU-nya itu sempat naik ke 75 derajat Celcius, kemudian bertahan di 64 sampai 69 derajat Celcius. Oke, ini bukan laptop gaming, tapi ada GPU yang lumayan kencang di sini, prosesornya juga lumayan kencang. Mari kita coba buat gaming. Kita mulai dari Dota 2. 1920 x 1200 pixel, fastest, render scale-nya di 100%, dapat 90 sampai 140 fps. Lalu CS:GO 1920 x 1200, low settingannya kita masih bisa dapat 160 sampai 250 fps. Luar biasa ya. Genshin Impact 1920 x 1200, medium, render scale di 1.0 ya. Rata-ratanya ada di 60 fps. Kadang-kadang masih turun tapi tetaplah masih di 50-an fps juga. Mantap. Berhubung yang satu ini emang di limit di 60 aja. Kemudian beralih ke Shadow of the Tomb Raider 1920 x 1200, medium, ray tracing off, DLSS-nya kita taruh di performance, kita masih bisa dapat 50 sampai 80 fps. God of War, udah agak gila kita pakai God of War di sini ya. 1920 x 1200, original, DLSS-nya di performance kita masih bisa dapat 45 sampai 55 fps. Kemudian Forza Horizon 5 1920 x 1200, medium, masih bisa dapat 45 sampai 70 fps. Assassin's Creed Valhalla 1920 x 1200, low, masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Mantap ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita main game yang terakhir ini selama 30 menit di mode extreme performance, suhu prosesor dan discrete GPU bisa bertahan di bawah 70 derajat Celcius. Sementara itu, selama 30 menit main Assassin's Creed Valhalla ya, permukaan bodinya untuk keyboard itu area paling panasnya di sekitar tombol S dan H dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Sementara untuk area body paling panas di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 42 derajat Celcius. Tentunya palm rest sih aman, suhunya masih di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke storage testnya. Kita mau tes SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita peroleh bahwa kecepatan bacanya adalah 7082 Mbps dan kecepatan tulisnya 5160 Mbps. Lenovo yakin nggak salah pasang SSD di sini. Ini kencangnya kencang parah. Biasanya ini SSD harusnya ada di seri Yoga atau Legend bahkan nih ya. Mantap. Nah, sekarang mari kita tes ke daya tahan baterainya ya. Menggunakan mode intelligent cooling dengan brightness 50% dan volume di 25%. 1080p local video playback. Nah, kalau discrete GPU atau Nvidia-nya dan integrated graphics-nya dua-duanya aktif. Ingat, ini dua-duanya aktif. Kita masih bisa dapat 11 jam kurang dikit, tepatnya 10 jam 52 menit. Luar biasa. Sekarang mari kita matikan discrete GPU-nya atau Nvidia kita matikan dan kita hidupkan hanya integrated grafiknya aja. Kita masih bisa dapat 12 jam 10 menit. Mantap. Ini laptop irit banget memang. Nah, sekarang untuk charging gimana? Oke, kalau rapid chargingnya dimatikan, ingat dimatikan. 30 menit pertama kita dapat 30%. Lalu untuk penuh kita butuh 2 jam 16 menit. Ini adalah hasil yang normal ya, 2 jam lebih-lebih dikit masih oke. Tapi ingat, dia masih punya rapid charge. Kita hidupkan 30 menit pertama langsung 54%. Sementara kalau mau ngisi dari kosong sampai penuh 100%, dia hanya butuh waktu 1 jam 43 menit. Udah kayak smartphone ini. Udah mendekati smartphone. Ya, tentunya di laptop ini disediakan fitur conservation mode. Jadi kapasitas maksimal pengisian baterai itu bisa dibatasi. Jadi bisa lebih awet pada saat laptop ini dipakai di meja terus dan dicolok ke charger terus-menerus.
Nah, untuk harganya tentunya segala macam kemampuan dan performa itu nggak mungkin dong harganya 9 juta ya. Nah, harganya ini di kisaran 20.599.000. Nah, selain ada Windows, itu tentunya juga ada bonus pembelian Microsoft Office Home and Student 2021. Dan yang paling penting adalah garansinya. Laptop ini dilindungi dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 3 tahun. Ini garansinya mestinya ada di seri Yoga atau Legend juga lagi-lagi. Sekarang ada di seri IdeaPad. ADP ini atau Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi normalnya. Seperti misalnya ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja. Itu ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan ini bisa diklaim berkali-kali selama bukan part yang sama. Tapi part yang sama juga masih bisa diklaim selama maksimal 2 kali. Jadi aman sekali pakai ini selama 3 tahun paling enggak ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada konektor Thunderbolt di sini. Kami sedikit berharap ada itu, tapi udah ada RTX dalamnya jadi udah lumayan lah ya. Kemudian suara speaker rasanya kurang istimewa lah yang satu ini. Lalu sebagaimana biasanya laptop-laptop tipis, memang RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Untungnya udah langsung 16 GB dual channel. Dari sisi menariknya, ini adalah IdeaPad rasa Yoga. Iya, katanya kelas menengah namanya, padahal enggak. Ini rasanya benar-benar kelas atas nih ya. Dan dia sudah menggunakan prosesor Intel 12 core yang 28 watt, jadi performanya itu tinggi. Dan yang satu ini sebetulnya lebih tinggi dari yang umumnya kita dapatkan. Dia dilengkapi juga dengan RTX 2050 yang merupakan turunan dari RTX 3050. Kuat untuk gaming ringan, bahkan gaming-gaming kelas menengah selama bisa disetting masih kuat di sini. Untuk content creation, wah ini sih kenceng. Kalau cuma 1080p aja videonya sampai 60 fps dilibas nggak ada masalah. 4K kalau dipakai Adobe Premiere masih oke sih sebenarnya. Dan dia sudah support DLSS juga. Nah, suhu kerjanya dalam batas yang aman dan cenderung terkendali di sini. RAM udah langsung DDR5, kapasitas SSD-nya besar dan ini yang super kencang. Baterainya mengejutkannya ini irit dan chargingnya juga cepat kalau kita pakai rapid charge. Layarnya udah spesial, 2.2K IPS 100% sRGB. Konektornya cukup lengkap dan bahkan ada card reader-nya juga. Kamera udah langsung 1080p infrared pula, pakai pengamanan biometrik juga, dan ada garansi kelainan pengguna khas Lenovo selama 3 tahun penuh. Iya, cukup mengejutkan memang ya, laptop ini mampu menawarkan spesifikasi, fitur, performa, dan garansi yang nggak kalah dengan seri Yoga dengan harga yang lebih terjangkau. Dan dia makin menarik lagi karena ada RTX 2050 yang tidak hanya mumpuni untuk gaming tapi juga untuk content creation. Jadi, kalau Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro ini memenuhi kriteria laptop tipis dan ringan yang ingin kalian cari, yaitu yang serba bisa, ya bisa jadi ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik di pasaran saat ini. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.